kan mikir lagi, aku bukan wanita egois yang artinya aku terus. Karena di rumah tangga ini ada malaikat kecil tuh, anakku tuh yang dia tuh nggak tahu apa-apa, nggak dosa apa-apa. Kenapa dia harus jadi korban seperti itu? Jadi bertahan ya karena kita sayang sama suami, sayang sama anak, takut kehilangan, takut kehilangan. Karena aku orangnya basicnya nggak mau ditinggal, nggak suka sendiri. Tapi sebetulnya kita penasaran bahwa ternyata fun fact-nya Ray Utami bertemu dengan Pablo Benua ini adalah dari sebuah aplikasi. Is that true, Kakak Ray Utami? Iya, dari Tinder. Kok bisa sih, Kak? Nggak tahu ya, zaman dulu kan itu awal-awal Tinder. Sekarang mungkin udah banyak, tapi dulu kan nggak ada tuh yang namanya Tinder. Ya udah, aku chat, itu di hari ke-7 kita menikah. Oh iya, I remember. Terus. Hari pertama, hari kedua, hari ke-7 kita menikah. Jadi kita menikah tuh dalam keadaan belum kenal satu sama lain. Tapi apa yang membuat akhirnya seorang perempuan ini 7 hari say langsung kayak oke deh mau gitu. Kenapa Ray Utami juga udah punya karir, udah jadi TV host terkenal say, jangan sedih loh. Karena beliau Bang Pablo jadi mualaf gitu ya, jadi mualaf gitu, menyamakan keyakinannya, terus juga banyak beberapa pengorbanan dia lah yang kita salut lah bagi seorang laki-laki, istilahnya. Jadi itu ya. Banyak perjuangannya gitu. Jadi kayak kasihan sih, kan dia udah beliin aku mobil, udah beliin aku kamera, udah beliin aku jam tangan Rolex gitu, terus dia melamar, aku nggak terima gitu. Kan kasihan. Tapi kan beda karena beda agama, gimana nih? Akhirnya dia mualaf dan akhirnya aku terima cintanya, kita menikah. Tahun berapa Kak itu, Kak? 2016. 2016 ya. Pada saat itu kan Kak Ray juga tadi sempat bilang bahwa tahun-tahun itu adalah tahun-tahun Kak Ray lagi merintis gitu kan. Dan which is Kak Pablo kayaknya udah sukses banget tuh, beliin jam Rolex lah, mobil dan segala macam. Ada mungkin weekend saya ketimpangan ekonomi di sana. Nah, Kak Ray Utami katanya gimana tuh? Apakah nggak apa-apa pada saat orang mau bersatu tapi ada ketimpangan ekonomi, atau malah itu jadi pemicu, karena pasanganku tuh sekarang udah sukses, aku juga harus mengimbanginya effortnya gitu. Pada saat itu alhamdulillah kan stripping program-program bola dari beberapa TV ya, dari beberapa TV nasional, stripping lumayan. Aku sudah punya rumah dan sudah punya mobil pada saat itu. Jadi menjadi wanita mandiri, wanita single yang mandiri gitu ya. Artinya hello kita woman, ya kan? Apa sih? Hello, kita kerja loh, bukan menggantungkan hidup sama orang kaya. Aku kerja gitu loh, maksudnya aku mencari uang sendiri pagi sampai malam sampai subuh gitu. Tidak merasa minder karena merasa bangga, merasa confidence karena kita sebagai wanita bisa memaksimalkan value yang kita punya. Betul. Jadi kita merasa bukannya kita sok ya merasa sejajar dengan pria, tapi artinya kita harus menghargai diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bagaimana orang lain mau menghargai kita kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri? Jadi aku benar-benar merasa happy gitu ketika ketemu dengan orang yang mapan, karena memang kita harus merasa layak gitu kan mendapatkan itu begitu. Tapi 8 tahun pernikahan Kakak Ray Utami dan juga Kakak Pablo Benua gitu kan. Ada orang mengatakan bahwa badai pernikahan tuh di 5 tahun pertamanya. Dan ada sebuah statement juga dari Kak Ray Utami mengatakan bahwa Pablo ini udah kemana-mana, tapi dia selalu kembali kepada saya. Boleh ceritain nggak sih Kak, mungkin apa aja the lowest point of marriage selain yang waktu itu harus bersama-sama 8 bulan itu ya. Tapi bagaimana kalian berdua tuh kan akhirnya cuma 7 hari kenal, puji Tuhan sekarang sudah 8 tahun pernikahan, dikaruniai anak-anak yang luar biasa juga. Bagaimana Ray Utami melewati badai-badai pernikahan itu? Ini aku kalau ngomong kontroversi nggak dia? Iya, nggak masalah juga, tapi yang pasti mudah-mudahan jadi berkat Kak itu ya, kan. Kalau menurut aku tuh laki-laki tuh pasti ada selingkuhnya. Bedanya tuh yang ketahuan sama yang nggak ketahuan. Oke, cut di situ. If you can kalau Kak Ray mau misalnya terbuka gitu ya, karena gini Kak, kita harus melihat bahwa sekarang ini ada perempuan-perempuan yang apalagi independent woman ya, nggak bisa, pokoknya gue kalau udah selingkuhin gue nggak mau, harus pisah, mau punya anak mau nggak gue nggak bisa. Tapi ada banyak juga yang ya udah deh, gue bertahan karena gue udah punya anak,
dia adalah bapak dari anak-anak gue, dan gue akhirnya harus menyelamatkan rumah tangga ini. Dan dengan statement tersebut tadi barusan Kak Utami bilang, apakah memang isu orang ketiga itu pernah dilalui oleh seorang Kak Utami dan Pablo berdua? Ya pasti pernah, karena kan ya namanya laki-laki, terus beliau juga mapan gitu, punya semuanya, tinggal tunjuk aja kan mau yang mana kan gitu. Ya pasti. Tapi aku kan mikir lagi, aku bukan wanita egois yang artinya aku terus. Karena di rumah tangga ini ada malaikat kecil tuh, anakku tuh, yang dia tuh nggak tahu apa-apa, nggak dosa apa-apa. Kenapa dia harus jadi korban seperti itu? Jadi bertahan ya karena kita sayang sama suami, sayang sama anak. Takut kehilangan, takut kehilangan. Karena aku orangnya basicnya nggak mau ditinggal, nggak suka sendiri kayak gitu sih. Jadi aku lebih kayak takut kehilangan. Walaupun dia seperti itu, malah aku yang memohon untuk tidak digitukan lah ya istilahnya. Luar biasa, saya membuat garuk-garuk kepala ya, karena oke lah sebagai seorang istri yang sudah berumah tangga dan sebagai mamah dari 2 orang anak, ya dari tadi kan Kare udah jawab gitu ya, tapi sebagai seorang wanita yang pastinya pengennya sebetulnya adanya dalam keadaan yang dicintai dengan penuh kesetiaan. Tapi bahkan Kare Utami bilang tadi, ini mohon jangan di-judgment juga ya, karena ini adalah perjalanan Kare Utami dan juga Kak Pablo. Sampai gue yang mohon-mohon, Say, agar semuanya tuh berjalan dengan baik. Waktu itu perasaan Kare sebagai perempuan tuh ada struggle-nya nggak? Gila ya gue tuh, maksudnya gue cantik, gue pintar, gue bisa cari uang, tapi gue mohon-mohon gitu loh. Karena rasa takut kehilangan itu lebih besar daripada lo main serong gitu, lo selingkuh, lo ini segala macam. Paham kan, ngerti kan? Ngerti, rasa takut kehilangannya yang lebih besar daripada semua itu. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan rasa takut kehilangan. Udah oke lah, nggak apa-apa, yang penting nggak ditinggal, yang penting keluarga tuh utuh. Tapi waktu itu taunya gimana Kak? Maksudnya secara terang-terangan, karena kan kita lihat kayaknya Bang Pablo sama Kare ini udah deket banget, mungkin kayak udah gue udah nggak bisa nih, atau kayak kok kayaknya misalnya gitu ya, kok kayaknya gue pengen ya kalau di ini kan memiliki istri yang lain, mungkin menikah dengan istri kedua atau segala macam, atau gimana Kak waktu itu? Secara terang-terangan pernah, secara tidak terang-terangan juga pernah. Baiklah, Iya kan, dan aku kan udah pernah gagal, masa aku kawin cerai lagi? Mau berapa kali, sedangkan manusia tuh nggak ada yang sempurna. Betul. Ya kan, terus kita mau cari yang seperti apa? Laki-laki kan yang penting tanggung jawab, dan dia tanggung jawab sekali sama keluarga, seperti itu. Untuk masalah kayak godaan itu kan, kadang-kadang ada godaan yang suami tidak menginginkan, tetapi ada godaan dari luar, seperti itu. Ada juga yang dia menginginkan juga, seperti itu. Itu bumbu, aku menjadikan dengan hal itu bagaimana caranya kita bisa lebih romantis, bisa lebih mesra lagi dengan kejadian itu. Jadi aku menjadikan itu sebagai barometer, wah kalau ada kayak gitu lagi berarti harus introspeksi. Apa nih yang kemarin sempat hilang, kurang, atau jadi komplain sebagai suami, kamu kok gini. Aku berkaca nih, aku kayaknya kurang ini. Akhirnya dia balik lagi gitu. Tapi apa momen rekonsiliasi seorang Pablo Benua dan Kak Kare sampai akhirnya kemarin ini udah lewat-lewat, aku mungkin memang dalam keadaan yang tidak baik, dan akhirnya Kare mengucapkan statement bahwa Pablo itu tidak kemana-mana, sekarang dia hanya kembali ke saya, dan lagi-lagi istri sah adalah pemenangnya. Karena jawabannya, ku tahu yang kau mau. Oh gitu. Ya kan, maksudnya basicnya orang kenapa kembali? Karena rasa nyaman. Ya kan? Kayak kita beli sepatu mahal, tapi tidak nyaman dipakai jalan, lari. Akhirnya sepatu itu jadi dipakai kan, walaupun mahal. Tapi kalau kita nyaman, harganya biasa-biasa aja. Tapi dengan kenyamanan itu ya pasti orang akan kembali. Makanya bagaimana kita menciptakan kenyamanan di rumah maupun di luar pada saat dengan suami maupun tidak dengan suami. Seperti itu. Tapi sekarang berarti dengan pernah mengalami yang namanya lowest point, terus juga ternyata bukan lowest point di keuangan doang ya, Say,
di pernikahan juga Adin, dan aku tadi sampai begitu udah cerita tuh aku garuk-garuk kepala gitu karena oh my god ternyata sesusah ini gitu yang di Kakak udah nikah belum? Belum. Oh belum. Apa pesan-pesan? Nah, apa pesan-pesan dari seorang Ray Utami untuk wanita single yang independen dan mungkin nanti bertemu dengan suami yang cukup mapan, tapi ternyata mengalami perselingkuhan dalam rumah tangganya. Oke, jadi pesan gini, pada saat misalnya kita ngegap gitu ya, ngegap orang, terus dia tiba-tiba ketahuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, kalau kita mau tidak lanjut, kan ada tuh sampai orang yang laporin gitu ya, misalnya tindakan KDRT dibuka segala macam, itu kalau tidak mau lanjut itu resiko. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut, akhirnya rujuk kan malu, bener nggak? Betul. Kita sudah publish di sosmed, dia begini, akhirnya rujuk, akhirnya diketawain netizen. Oke, ya baik. Kan? Maksudnya hal-hal itu kan dipikirkan tidak matang seperti itu ya. Maksudnya ketika ada hal seperti itu, kita tanya sama diri kita sendiri. Sebenarnya selingkuh itu cuma 3 aja, maafin, tinggalin. Kalau nggak maafin ya tinggalin. Kalau nggak tinggalin, adu skill. Adu skill apa nih Kak maksudnya? Kan ada yang kayak gitu. Lo selingkuh, gue juga selingkuh. Oh ya oke, kan? Jadi balas-balasan ya? Ada yang balas-balasan. Jadi rata-rata mereka paling cuma 3. Memaafkan akhirnya dia rujuk. Tidak memaafkan, ninggalin berarti dia pisah. Atau rumah tangganya jadi kayak hancur. Berantem adu-aduan gitu ya? Maksudnya hancur, tetap menikah tapi udah nggak bener. Yang satu selingkuh, yang satu juga ikut selingkuh. Nggak sehat. Ada efeknya dari kayak gitu. Jangan salah, perselingkuhan itu kan efeknya jadi anak nanti yang akan menderita gitu. Tapi maksudnya jangan untuk cewek yang tadi jangan untuk cewek yang mau menikah. Ya. Kalau dia muslim, jangan lupa bahwa sesukses apapun wanita, kalau dia muslim ya, laki-laki itu adalah pemimpin, leader di rumah tangga. Jadi kita percayakan aja sama pemimpin. Walaupun pemimpinnya kayak gitu, walaupun pemimpinnya mungkin masih belok-belok kemana. Dampingi. Tetapi kita jangan sampai mengusik kepemimpinannya dia. Jadi kita harus serahkan, kamu kan pemimpin nih. Nah, bagaimana baiknya aku kan dipimpin kamu nih. Nah, kamu yang seperti itu, bijaknya seperti apa? Aku selain kamu sebagai pemimpin. Nanti akhirnya dianya malu sendiri. Gitu. Jadi kalau dia Islam ya kita tetap jangan merasa wah gue mapan, gue bisa di atas dia atau segala macem. Tetap menganggap dia seorang pemimpin walaupun pemimpin itu kan punya kekurangan. Karena pemimpin apa? Karena pemimpin juga manusia. Dan yang kedua, ketika kita menyalahkan lo begini, jangan lupa loh saat kita menunjuk orang, ini jari kita ke diri kita sendiri. Jadi introspeksi juga jadi ya. Berapa banyak kesalahan. Tapi kan kesalahan kamu besar, kamu nggak bisa dimaafkan. Tapi bagi suami mungkin kesalahan lo kecil tapi banyak, sama aja. Jadi sama-sama saling introspeksi jadi, mau istri ataupun suami. Betul, menurut suami emang kesalahan lo kecil tapi banyak. Jadi kalau dijumlah-jumlah sama aja. Tapi hebat sih, maksudnya Kak Ray Utami juga banyak introspeksi juga ya. Iya, jadi akhirnya ya udah apa dulu nih dari kita dulu dong, sebelum kita mau menyalahkan orang, sebelum kita mau ngejudge orang, sebelum kita ini kita bebenah dulu. Bebenah dulu. Cek dulu ya kan, cek dulu, kita udah bebenah. Yuk, aku udah naik nih satu step. Yuk, kamu mau naik nggak gitu, satu step. Ayo kita bareng-bareng gitu. Dan kalau mau langgeng, kalau mau langgeng, my statement. Kesalahan apapun maafkan. Dia bikin kesalahan lagi, maafin lagi. Dia bikin kesalahan lagi, maafin lagi. Dia bikin kesalahan lagi, maafin lagi. Jangan pernah lelah untuk memaafkan. Tepuk tangan dulu, Say. Ini udah married couple ya, Say, udah berbeda gitu kan. Karena ada anak di dalamnya. Tapi Ray Utami, ketika ada sebuah statement, Anda harus memilih antara suami atau anak-anak. Mana yang akan Anda pilih? Memilih suami. Karena? Karena suami itu kita yang pilih. Kalau anak atau orang tua kan kita itu dari lahiriah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa memilih anak kita itu siapa.
terus juga orang tua kita siapa, itu kodrat. Kita tidak bisa memilih. Tapi kalau suami, jodoh, itu kita yang pilih, kita yang mau. Jadi kita tanggung jawab ya? Kita tanggung jawab. Pada saat suami kenapa-napa, salah sendiri lo yang mau. Gitu. Oke, baiklah. Tapi itu lagi-lagi pilihan orang masing-masing ya. Dan sekarang anak juga kan nanti udah nikah sama istrinya. Ya, betul. Misalnya sama suaminya, nggak mungkin sama kita terus. Kita membesarkan dia hanya sampai menikah saja. Iya, betul. Tapi yang mau menemani kita sampai maut memisahkan kan suami kita. Suami ya, makanya 8 tahun pernikahan setelah semua gonjang-ganjing badai tetap bersama ya. Nah sekarang ini kita mau kasih lihat dulu ada sebuah picture yang harus diutarakan kata demi kata dari seorang Ray Utami. Sebentar minum dulu ya. Nggak masalah, minum dulu aja ya kan. Apa picture-nya dan siapa di dalamnya? Let's check it out. Oh, ini adalah kedua buah hatinya Kakak Ray Utami. Namanya siapa Kak? Umurnya berapa? Namanya Andi Zahran Tamir yang besar, yang kecil Aaron Tudor Benua. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan untuk kedua buah hatinya? Kalian adalah alasan untuk Mami bisa bertahan hidup dan bisa menjadi lebih baik setiap harinya, karena kalian adalah alasan Mami untuk tetap hidup. Apa pesan-pesan seorang Mami untuk kedua alasan hidupnya Ray Utami? Pokoknya nanti kalian kalau Mami misalnya nggak ada, misalnya udah usia dan udah harus diambil sama Tuhan, yang akur, adik kakak tuh harus akur, jangan berantem, harus saling sayang dan cari jodoh yang baik. Amin. Kayak Mami ya, maaf ya kan, lovely banget loh. Iya, cari jodoh yang baik. Semoga berakhlak mulia kaliannya dan istri, dia dapat keturunan yang baik, berhati lembut, selalu memaafkan dan tebar terus manfaat untuk semua orang. Itu aja. Sepasang orang tua pasti tidak sempurna, walaupun sudah mengorbankan segalanya, memberikan yang terbaik. Dan kalau misalnya ada permintaan maaf yang ingin disampaikan Kakak Ray untuk kedua buah hatinya, apa yang akan disampaikan? Maafkan Mami karena Mami tidak sempurna. Kenapa Mami tidak sempurna? Karena Mami harus mencari nafkah juga, berkegiatan, mungkin tidak sempurna secara waktu, kasih sayang, mungkin seperti itu. Karena background menghidupi anak-anak, jadi kalian harus mengerti posisi orang tua yang tidak sempurna ini. Karena kalau misalnya orang tua sempurna kan pasti banyak waktu, banyak kasih sayang. Tapi satu sisi pengen terus bersama kalian, tapi harus mencari nafkah untuk warisan gitu loh, maksudnya untuk diwariskan. Apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan ketika nanti kita sudah lanjut usia, seperti itu. Lebih baik di masa muda seperti Mami sekarang masih sehat, cari uang sebaik-banyaknya, bekerja untuk nanti supaya kalian tidak mengalami kesulitan. Di suatu saat nanti gitu. Jadi itu maafkan ketidaksempurnaan Mami ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk Ray Utami. Kak Ray, terima kasih banyak, sukses buat usahanya dan lancar-lancar. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kita mau ngobrolin skincare juga boleh banget di sini ya Kak ya. And that was my talk with Ray Utami. Dan my last question is, apakah betul? Ini jawab iya atau tidak ya? Karena ada dong the last statement, hanya iya atau tidak. Karena memiliki statement sebagai seorang artis yang terkaya 2024, kekayaan Ray Utami sudah mencapai ratusan miliar. Ya atau tidak? Ratusan miliar? Iya? Tidak. Oh tidak, baiklah. Cukup sampai di situ. Jadi silahkan, iya betul. Jadi silahkan di Rona sendiri atau mungkin reka-reka sendiri. Tapi thank you banget udah berbagi ceritanya. Ditunggu kabar-kabar baiknya. Dan sekarang waktunya Christy pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye.